Selamat sore. Selamat malam. Kalau kita renungkan bacaan rohani yang singkat tadi tentang Yesus, itu mengingatkan akan lagu yang bunyinya gini. Dari mana datangnya cinta? Gini nih. Dari mana datangnya cinta? Darilah mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Darilah mata turun ke hati. Coba 1, 2, 3. Dari mana datangnya cinta? Darilah mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Darilah mata turun ke hati. Suster kepingin duet sama saya? Baik. Kalau kita renungkan dengan menggunakan kacamata Injil tadi, ini sangat membantu. Yesus tadi dalam bacaan rohani dikisahkan, Yesus melihat banyak orang. Lalu hatinya tergerak oleh belas kasih. Kemudian Yesus melakukan yang bagus. Ungkapan belas kasih, ungkapan cinta, menyembuhkan banyak orang. Jadi bacanya itu isinya. Yesus melihat banyak orang, lalu kemudian hatinya tergerak oleh belas kasih, kemudian menyembuhkan banyak orang. Jadi dari mana datangnya? Dari mata turun ke hati, baru kemudian berbuat. Nah, kalau kita berbicara mengenai pelayanan, maka yang dikerjakan Yesus ini pelayanan yang efektif. Di gereja itu ada banyak pelayanan, tapi apakah semuanya efektif? Nanti bisa dilihat. Ukuran efektif dan tidaknya itu dilihat dari seberapa jauh orang itu ditolong, seberapa jauh orang itu dibuat hidupnya menjadi lebih baik. Ini ukurannya. Kalau kegiatan pelayanan ternyata ujungnya nggak ke sana, itu berarti harus diusahakan betul supaya efektif. Kemarin dalam khotbah saya mengatakan, ingat, Yesus itu serius orangnya. Tapi kalau menguap harus serius. Jam segini sudah menguap. Gak apa-apa, yang penting menguapnya serius, gak pura-pura. Kita bisa melihat salib Yesus. Yesus mau rela menanggung yang layaknya ditanggung oleh orang yang ada di sebelah kanan kiri Yesus. Mereka penjahat. Yesus itu nggak salah, tapi mengapa kok rela menjalani yang layaknya dijalani oleh penjahat? Hukumannya sangat berat. Mengapa Yesus masih seperti itu? Karena serius. Dan Yesus itu juga serius, ketat terhadap siapapun yang mau mengikutinya. Yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri dan memanggul salib. Kalau nggak seperti ini, nggak usah. Terasa kan? Jadi memang pelayanan, tapi kalau pelayanan kepada Yesus, ingat, Yesus serius. Kalau tadi menguapnya tuh 3 rius, bukan serius. Asalnya dulu sama-sama mudika, jadi saya berani seperti itu karena tahu. Cuma nasib kita berbeda. Nah, jadi itu yang kita sadari. Kembali ke Yesus tadi. Yesus melihat. Kalau kita melihat di kitab suci, yang punya mata hendaknya melihat. Yang punya hati juga hendaklah terbuka, jangan batu. Ada banyak pelayanan, tetapi kurang didukung oleh penglihatan yang cermat. Ada banyak pelayanan tetapi tidak didukung oleh hati yang tergerak oleh belas kasih.
Jadi pelayanannya itu terpaksa, ogah-ogahan. Jadi kalau mau efektif, kita harus belajar dari Yesus. Mengapa kok Yesus bisa efektif? Mengapa kok Yesus bisa melihat dengan cermat, lalu hatinya itu tergerak, dan yang dibuat itu memang jelas. Yang sakit dibuat menjadi sembuh. Jadi bukan sekedar kesibukan, ini aktivitas yang memang berbuah betul. Nah, mengapa Yesus seperti itu? Karena Yesus itu kepalanya ya berisi. Kepalanya berisi. Kita ingat ketika Yesus di sinagoga, di Bait Allah, sedang mengikuti pengajaran. Dan Yesus dikelilingi oleh para alim ulama. Ini orang-orang hebat. Dan mereka mengatakan, hebat sekali ini anak. Kecerdasannya tuh luar biasa. Orang lain, pemuka agama, yang mengatakan bahwa Yesus cerdas. Kepalanya nggak kosong, isi. Dia punya wawasan yang bagus, wawasan keagamaan. Hatinya itu juga bagus. Mengapa bagus? Karena hatinya tuh rendah hati. Saya tuh paling senang menikmati Taman Getsemani. Paling senang. Karena apa? Karena saya merenungkan sikap Yesus. Awalnya Yesus mengatakan untuk mencari aman. Ya Bapa, kalau boleh bilah cawan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh janganlah saya itu berkisah sengsara. Kalau boleh nyari aman. Itu dorongan manusiawi. Tapi yang ilahinya lebih kuat. Tetapi kalau itu yang kau kehendaki ya Bapa, maka jadilah itu. Yesus rendah hati. Bukan mengutamakan egonya, tapi Tuhan. Tapi itu dijalani dengan rela. Merupakan sebuah kebahagiaan kalau bisa mewujudkan, bisa mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau orang nggak punya sikap rendah hati kan sulit. Nah, apa yang ada di kepala Yesus yang cerdas itu diwadahi oleh hati yang rendah hati. Maka kekayaan yang ada di kepalanya menggerakkan hati untuk berbuat. Nah, kita ini kan bergabung dalam Legiun Maria. Ini kelompok kerasulan. Nah, kita mencontoh dari Yesus supaya kerasulan kita efektif. Maka kita harus menggunakan mata, tapi kita gunakan matanya Yesus. Lalu kemudian kita menggunakan hati, tapi yang digunakan adalah hatinya Yesus. Karena matanya kita dan matanya Yesus itu bisa berbeda. Hati kita dan hatinya Yesus bisa berbeda. Maka kita gunakan matanya Yesus, kita gunakan hatinya Yesus. Dan bagaimana caranya? Caranya mudah, sangat mudah caranya. Kita harus akrab dengan kitab suci. Hanya itu. Kalau kita nggak akrab dengan kitab suci, susah diharapkan kita bisa melihat menggunakan matanya Yesus. Kita bisa merasakan dengan hatinya Yesus. Susah, kitab suci jalannya. Perwira, ada yang punya ketekunan membaca kitab suci setiap hari? Siapa yang setiap hari membaca kitab suci? Setiap malam membaca. Yang lain, ini kan juga perwira ya. Siapa yang punya ketekunan membaca kitab suci setiap hari? Sedikit kan? Kalau kita mau efektif, kalau kita mau handal, kita harus bekerja keras. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau orang jauh dari firman, lalu pelayanannya dituntun oleh apa? Kan nggak efektif. Padahal kitab suci itu tentang Yesus. Usaha gereja untuk mendekatkan kitab suci kepada umat, supaya kitab suci menjadi bacaan harian. Seperti WA itu juga bacaan harian, itu luar biasa. Kalau kita merenungkan mengenai sejarah bulan kitab suci nasional, itu terasa sekali. Kalau gereja itu mati-matian untuk mengusahakan supaya sabda Tuhan kitab suci itu dekat. Maria itu kan jelas fokusnya. Aku ini hamba-Mu ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Gak ribet, itu dekat dengan firman. Yesus di Taman Getsemani tadi
Tetapi kalau itu yang kau kehendaki ya Bapa, itu yang terjadi. Nah, jadi mudah-mudahan kelompok ini juga bisa menjadi kelompok yang memotivasi anggota. Juga bisa menjadi kelompok yang memotivasi anggota supaya memang jelas terus-menerus ada usaha untuk membantu supaya semakin banyak yang dekat dengan firman. Ada yang terlibat di kelompok Bina Iman anak? Ada. Saya bersyukur dengan Bina Iman di Talahap. Kegiatannya efektif. Pertama, kegiatannya adalah mendekatkan kitab suci pada anak. Sejak dini anak didekatkan pada kitab suci. Lalu yang kedua itu mengunjungi lansia. Karena di sana semuanya lansia, maka dipilih lansia yang dikirim komuni. Yang lain-lain itu hanya tambahan. Hari Minggu kemarin setelah misa saya ke Talahap untuk melihat pelatihan membuat keterampilan bambu. Lalu kemudian karena saya tahu jam 11 itu ada Bina Iman, maka saya mencoba menahan diri supaya nggak buru-buru pulang. Lalu saya ketemu dengan anak yang ikut Bina Iman, bawa tas. Saya tanya, itu isinya apa? Jawabnya adalah buku tulis dan kitab suci. Ini mudah-mudahan juga menjadi bahan bagi kita. Kalau kita ikut dalam pembinaan-pembinaan, entah itu Bina Iman, entah itu Bina Remaja, mungkin juga baik kalau ini. Semakin banyak orang yang kita dekatkan pada kitab suci, semakin banyak yang dimudahkan untuk melihat dengan matanya Yesus, merasakan dengan hatinya Yesus, sehingga pelayanan menjadi efektif. Jadi sore ini saya promosi mengenai pelayanan yang efektif dengan belajar dari Yesus. Sederhana. Amin.